Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap saat kita berjumpa dan mendengarkan renungan firman Tuhan, saya sangat bahagia, saya sangat bersukacita karena dapat berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga percaya bahwa di setiap saat, setiap waktu firman Tuhan mengatakan bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Maka saya percaya pada kesempatan pagi hari ini, saya yakin rahmat, berkat, dan kebaikan Tuhan juga dicurahkan bagi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini, saudara-saudariku, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi jika Bapak Ibu punya waktu dan kesempatan, bacalah sampai dengan ayat yang ke-13, karena kita bisa melihat kisahnya secara lebih lengkap atau membacanya lebih mendalam lagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Nehemia pasal ke-5 ini bercerita tentang kondisi yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan sikap Nehemia terhadap kondisi yang ada tersebut. Dan ini juga bersifat cerita di mana Nehemia sedang menceritakan apa yang dialami, apa yang dia lakukan, menyikapi kondisi-kondisi yang sedang dialami oleh orang-orang Yahudi tersebut. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari Nehemia pasal yang ke-5 ini dituliskan satu kalimat, frasa kata yang sangat menarik perhatian saya. Dikatakan, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Perkataan maka sangat marahlah aku, ini adalah ungkapan dan penjelasan Nehemia tentang apa yang dia lakukan. Dikatakan Nehemia sangat marah. Wow, waktu saya melihat hal seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi saya ini sangat menarik, karena seringkali kita berkata, kok bisa marah ya? Pemimpin kok marah ya? Kok orang Kristen kok marah ya? Kira-kira begitu. Kok orang pengikut Tuhan kok marah-marah ya? Saya mau sampaikan kepada kita dulu sebelum kita menjawab atau mengomentari tentang hal itu. Karena memang ada banyak orang berkata, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan jangan suka marah loh. Tapi Nehemia sangat marah. Kenapa Nehemia marah? Dikatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kondisinya adalah karena Nehemia mendengar keluhan rakyat. Mendengarkan keluhan-keluhan rakyat, telah terjadi ketidakadilan ekonomi di antara orang Yahudi, telah terjadi penindasan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, telah terjadi juga kesewenang-wenangan yang mana anak-anak dijadikan budak untuk membayar utang. Telah terjadi juga dikatakan ada orang-orang kaya yang memanfaatkan situasi sulit untuk mempersulit sesamanya dan memperkaya dirinya. Sesama orang Yahudi yang mengalami keadaan sulit, orang kaya menambah kesulitan kepada orang-orang yang sudah merasa sulit, dan tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya. Maka Nehemia marah, saudara-saudara. Sangat marah karena melihat situasi tersebut. Dan Nehemia tidak sembarang marah. Nehemia bukan asal marah, bukan karena dia pemimpin yang gampang marah, emosian, bukan. Tapi Nehemia sangat marah karena melihat kondisi yang sedang terjadi yang dialami oleh rakyatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat sikap Nehemia yang dikatakan maka sangat marahlah aku, kata Nehemia, saya mengambil sebuah pelajaran dari sini, atau 2 poin pelajaran yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah, ini dia, marah itu diperbolehkan. Wah, mungkin Anda kaget ya, karena saya lihat Nehemia mengatakan maka sangat marahlah aku. Maka saya katakan marah itu diperbolehkan. Jangan takut marah, jangan malu kalau mau marah, tapi jangan marah-marah tentunya. Kok bisa, Pak? Iya, saya melihat misalnya Tuhan Yesus juga pernah marah kan di bait Allah. Tetapi saya mau sampaikan, marah itu boleh asal proporsional, asal pada porsi yang benar. Jangan sembarang marah.
Jangan suka marah, jangan marah-marah. Tapi marah itu boleh, asal pada porsi yang benar. Apa porsi yang benarnya? Melihat kisah yang dialami oleh Nehemia sehingga dia marah adalah dia marah terhadap ketidakadilan. Karena terjadi ketidakadilan, dia marah, saudara. Dan itu diperbolehkan, marah boleh kalau ada ketidakadilan. Jangan diam saja terjadi ketidakadilan dalam kehidupan. Harus juga tegas, harus bicara yang jelas. Jangan diam saja. Seringkali ketidakadilan semakin merajalela karena tidak ada orang mau bersuara. Dan Nehemia marah, bersuara. Dan terus apa lagi? Marah diperbolehkan terhadap apa? Perbuatan dosa. Kalau ada orang berbuat dosa, jangan didiamkan. Perlu tegas, bila penting perlu marah. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah. Karena Bait Allah ya harusnya tempat orang beribadah, tapi dijadikan menjadi tempat berjual beli. Apa yang terjadi? Yesus marah. Karena terjadi penyimpangan, penyelewengan di sana. Dan marah itu diperbolehkan. Porsi yang benar adalah tujuannya adalah untuk membawa orang pada pertobatan. Membawa orang kepada jalan yang benar. Bukan karena gengsi kita, bukan karena harga diri kita yang tersinggung, bukan, tapi karena tujuannya secara jelas dan benar, porsinya benar. Karena terjadi ketidakadilan terhadap perbuatan dosa, terjadi juga penyalahgunaan, dan tujuannya lah untuk pertobatan. Boleh marah. Saudara mau marah? Ya silakan marah, tapi harus ada di poin itu. Jangan asal marah. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang saya lihat adalah seorang pemimpin yang baik tidak akan membiarkan orang-orang dalam kepemimpinannya dalam penindasan dan penderitaan. Nah, ini dia. Nehemia marah karena dia tidak menginginkan rakyatnya ditindas. Dia tidak ingin rakyatnya menderita. Inilah pemimpin yang baik. Dia marah. Nehemia marah karena peduli kepada rakyatnya. Dia tidak ingin rakyatnya tersebut menderita. Dia tidak ingin rakyat tersebut ditindas oleh orang-orang kaya. Maka dikatakan dalam ayat 8, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi itu dimarahi oleh Nehemia. Dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu sendiri. Dia marah, saudara. Kenapa? Karena dia mau melindungi masyarakatnya, dan dia juga tidak ingin rakyatnya menderita. Dia tidak ingin juga rakyatnya di dalam penindasan. Siapapun gak boleh menindas sesamanya. Walaupun orang kaya gak boleh menindas orang miskin. Dan itulah sebabnya, sekali lagi, Nehemia marah. Bahkan marahnya dikatakan, sangat marahlah aku. Dan dia mengakuinya dia sangat marah, saudara. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, tindakan Nehemia ini merupakan wujud dari kasih dan kepedulian. Marahnya itu bukan marah asal marah, tapi itulah wujud dari kasih dan kepedulian. Dan saya mau sampaikan juga, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau marah, harus itu adalah wujud kasih dan kepedulian. Kepedulian terhadap siapa? Kepedulian terhadap sesama dan saudara-saudara sebangsanya. Dan sekaligus juga menjadi suatu bentuk kasih yang mau membawa bangsa itu bertobat. Dan tujuannya Nehemia adalah untuk supaya jangan terjadi ketidakadilan tentunya, tapi supaya bangsanya juga bertobat. Orang-orang yang kaya, yang punya uang, bertobat. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri, sehingga yang lain menjadi menderita dengan begitu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kisah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menarik pelajaran dan sekaligus menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah kita renungkan sekarang, kita jawab di hati kita masing-masing, bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Bagaimana kepedulian kita kepada keluarga, mereka yang mengalami kesulitan. Apa yang kita lakukan? Menolong atau mengabaikan? Atau justru memanfaatkan kesulitan mereka untuk meraih keuntungan bagi kita? Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini. Dia berusaha menjerat orang-orang yang miskin sehingga ladang mereka diambil, dan juga gandum mereka dihargai dengan murah. Anak-anak mereka diambil untuk menjadi budak bayar utang. Ini sih terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu. Tapi pertanyaannya, jangan kita pertanyakan tentang orang-orang Yahudi lagi. Bagaimana dengan kita? Di situasi yang sulit hari-hari ini, apakah kita menunjukkan kepedulian atau kita mencari manfaat
bagaimana kita memanfaatkan orang lain sehingga kita semakin kaya, Anda semakin kaya, Anda semakin bertambah-tambah hartanya, tapi orang lain semakin menderita, semakin terpuruk. Saudaraku, sebaiknya jangan menambah kesulitan mereka yang dalam keadaan kesulitan. Tapi kalau memungkinkan, seboleh-bolehnya, ringankanlah beban mereka. Tentunya kita tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka, tapi mereka yang dalam kesulitan, sebaiknya kita menolong, meringankan beban mereka. Jangan menambah beban seperti yang dilakukan oleh orang kaya ini. Renungan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sebagai seorang pemimpin. Saya menyorotnya kepemimpinan daripada Nehemia ini. Dia marah-marah. Maaf, bukan marah-marah. Dia sangat marah. Karena marah-marah berarti berkali-kali. Dia sangat marah. Dan saya mau bertanya, sebagai seorang pemimpin, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang kita pimpin? Apakah kita membiarkan mereka di dalam dosanya bagi orang yang berdosa? Atau apakah kita sebagai orang pemimpin memperdaya atau memperdayakan mereka? Memperdaya dan memperdayakan beda, saudara. Memperdaya itu hanya pemanfaatan, atau memanfaatkan atau membuat mereka bermanfaat, menolong atau merongrong mereka. Nehemia tidak demikian. Nehemia justru sebagai seorang pemimpin, dia memiliki sikap bagaimana mengayomi, melindungi, menjaga, dan justru juga memperhatikan orang-orang dipimpinnya. Terkadang seorang pemimpin itu lebih memperhatikan anak buahnya di saat dia melakukan kesalahan, tapi mengabaikan yang dipimpinnya pada saat melakukan hal yang baik. Iya kan? Misalnya kalau salah langsung diskors, salah dikasih SP1, SP2, SP3. Tapi kalau berprestasi kadang-kadang nggak dikasih penghargaan. Harusnya seimbang dong. Harusnya seimbang kan. Kalau misalkan dia salah, ya boleh dibuat peringatan atau teguran. Tapi kalau dia berhasil, dia harus diberikan penghargaan. Ya, itu menurut saya sebagai seorang pemimpin yang baik. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, tanpa kita mengomentari mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tidak baik, kita sebagai seorang orang yang dipercayakan untuk memimpin dalam bentuk, dalam kadar apapun, mari kita memiliki sikap yang baik terhadap orang-orang yang kita pimpin. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Nehemia melakukan hal itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berbenah diri. Mari kita membangun sikap kepedulian dengan mewujudkan kasih kita terhadap sesama. Kepedulian itu tidak pernah menyiksa. Kepedulian itu tidak pernah menjerat. Kepedulian itu tidak pernah memberatkan. Dan tindakan kasih itu selalu memberikan pertolongan. Mari kita membangun sikap kepedulian itu dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan diri kita menjadi pribadi yang memberi dampak, memberikan manfaat bagi sesama, agar mereka bisa bertambah baik hidupnya, tidak bertambah menderita, dan persoalan mereka juga bisa dihadapi dengan baik. Apa saja yang bisa kita lakukan, jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang bermanfaat, berdampak bagi sesama kita. Dan yang ketiga adalah berdoalah agar melalui diri kita berkat Allah dapat tersalur bagi orang-orang yang membutuhkan. Imani saudara menjadi penyalur berkat Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang penerima berkat Tuhan juga baik. Tapi saya mau katakan level berikutnya, selain penerima berkat Tuhan, level yang tertinggi lagi, Anda menjadi penyalur berkat Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semuanya pagi hari ini menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan, dan menjadi pribadi-pribadi yang memberkati sesama kita, karena kita menjadi seorang anak Tuhan yang hidup di dalam kasih dan kepedulian yang dikendalikan oleh Tuhan, sehingga hati kita menjadi hati yang benar-benar peduli kepada sesama. Di dalam segala penderitaan, persoalan yang dialami, kita bisa menjadi jawaban di tengah persoalan kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami bisa belajar tentang kehidupan Nehemia yang begitu peduli, yang begitu memperhatikan orang-orang yang menderita, dan Tuhan menolong dia untuk melakukan hal yang terbaik melalui kehidupannya. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa, Tuhan tolong setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang menyalurkan berkat Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang berdampak. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang
menikmati berkat Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli, bukan hanya memikirkan diri kami, tapi memikirkan sesama kami, tapi memikirkan orang-orang yang di sekitar kami, supaya mereka juga bisa mengalami kebaikan dari Tuhan, sehingga hidup mereka mengalami pembaharuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka juga mengalami sejahtera dan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku. Dan jika Bapak Ibu punya pokok doa, permohonan doa yang perlu didukung dalam doa, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin.